meninggalkan jejak. Tuan Ryle, saya minta maaf karena kelancaran saya. Maeva tertekan dengan intimidasi Ryle. Saat ini keduanya berada dalam sebuah ruangan yang ditebak Maeva sebagai ruang kerja Ryle. Ryle duduk di sofa, pria itu tertawa pelan, menatap Maeva dengan tenang. Apakah Nona Maeva menyesal sekarang? Tidak, saya tidak menyesali tindakan saya. Maeva menjawab pelan. Bagus kalau begitu, karena aku tidak mengizinkanmu menyesalinya. Maeva tidak mengerti apa maksud kata-kata Ryle. Dia sulit berpikir dalam keadaan seperti ini. Tidak salah jika pria di depannya disegani oleh orang-orang berkuasa lainnya. Auranya benar-benar mengerikan. Jadi, Nona Maeva, kapan kita akan menikah? Hah? Maeva bersuara linglung. Bukankah Nona Maeva tadi melamarku? Lalu, kapan Nona Maeva ingin kita menikah? Tuan Ryle, apakah Anda serius menerima lamaran saya? Maeva berpikir bahwa Ryle mungkin hanya berkata asal. Dia tahu konflik antara Ryle dan Lara serta Liam. Dia pikir Ryle hanya ingin membuat dua orang itu kesal. Tentu saja aku serius. Kenapa? Bukankah seharusnya aku yang bertanya padamu, Nona Maeva? Kenapa kau melamarku? Karena di ibu kota ini tidak ada yang lebih baik dari Anda. Maeva mengatakan yang sebenarnya. Dia sudah cukup diinjak-injak oleh Liam. Jika dia mengatakan pelamar yang lebih rendah dari Liam, maka pria itu pasti akan menekannya dengan segala cara. Dan jika dia mendapatkan pria yang setara dengan Liam, maka pasti akan terjadi konflik yang berkepanjangan, mengingat bagaimana sifat Liam yang tidak bisa dipermalukan. Ryle memang pilihan terbaik untuknya karena Ryle adalah pria yang paling berkuasa di ibu kota. Dia juga adalah paman Liam. Jika ia menikah dengan Ryle, maka Liam akan menjadi keponakannya. Bayangkan, bagaimana pria itu akan sangat jengkel harus memanggilnya bibi dan menghormatinya. Liam jelas tidak akan berani bertindak kurang ajar padanya secara langsung di depan Ryle. Pria itu masih takut pada penerus sah keluarga Gilotti. Nah, jika alasanmu seperti itu, maka aku juga menggunakan alasan yang sama. Aku menerima lamaranmu karena kau adalah wanita tercantik di kalangan atas. Ryle tersenyum kecil. Maeva tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Apakah pria di depannya ini serius? Saat melahkan terus berdiri, Nona Maeva, duduklah di sebelahku. Untuk beberapa saat Maeva masih berdiri, sampai akhirnya dia memberanikan diri duduk di sebelah Ryle. Dia sudah bertemu dengan Ryle beberapa kali, tapi mereka tidak pernah bertukar kata sedikit pun. Dia menyapa Ryle di setiap kali mereka bertemu. Tapi reaksi Ryle hanya sebatas anggukan kecil. Pria itu benar-benar sulit untuk diajak bicara. Jadi, Nona Maeva, kapan kita akan menikah? Ryle bertanya lagi. Lebih cepat lebih baik. Maeva tidak membutuhkan waktu untuk saling mengenal terlebih dahulu, karena takdirnya adalah menikahi orang asing yang tidak dikenalnya. Jika dia tidak menikah dengan Ryle, orang tuanya mungkin masih akan memaksanya bersama Liam atau mencari pria yang lain yang juga asing baginya. Kalau begitu, mari menikah minggu depan. Maeva menghadapi kejutan berkali-kali hari ini. Dia memang mengatakan lebih cepat lebih baik, tapi dia tidak menyangka jika itu akan menjadi minggu depan. Ada apa? Ada apa, Nona Maeva? Apakah Anda keberatan? Tidak, tidak sama sekali. Maeva tidak memiliki hak untuk keberatan. Ide paling gila dalam hidupnya menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi meski itu besok sekalipun, dia tidak akan pernah keberatan. Baiklah, kalau begitu tidak ada masalah, seru Ryle. Besok aku akan bicara dengan orang tuamu. Iya, Tuan Ryle. Kita akan menikah 1 minggu lagi. Jadi jangan memanggilku terlalu formal seperti itu. Kau bisa memanggilku Ryle. Baik, Ryle. Maeva merasa lidahnya terlalu lancang. Tidak pernah ada dalam pikiran terliarnya bahwa dia akan menikah dengan seorang Ryle Gilotti. Dia pasti akan menjadi musuh ribuan wanita. Dia pasti akan dikutuk dan disumpah karena merebut idaman mereka. Sial. Dia benar-benar mendapatkan tangkapan yang sangat besar. Ryle tersenyum kecil. Dia akan menyukai cara Maeva memanggilnya setelah ini. Jadi F, katakan padaku, sejauh mana hubunganmu dengan Liam? Pertanyaan Ryle merupakan sebuah pertanyaan yang membuat Maeva merasa sedikit canggung. Namun, tidak ada pilihan lain. Dia harus memberitahu Ryle. Seperti yang kau tahu, hubunganku dengan Liam tidak terlalu baik. Selama 2 tahun, kami tidak terlibat dalam hubungan romantis. Liam sibuk dengan para wanitanya, dan aku tidak tertarik untuk merayunya. Sentuhan yang pernah kami lakukan tidak pernah lebih dari ciuman. Rupanya Liam pernah menciummu. Hanya 1 kali. Dan karena paksaan Liam, Maeva tidak melebih-lebihkan. Ryle juga mengetahui hal itu karena dia telah mendapat laporan dari asisten pribadinya sebelumnya. Ryle bergerak cepat. Saat ini wajahnya hanya berjarak kurang dari 30 cm dari wajah Maeva. Senyum licik tampak di wajah pria itu. Tanpa memberi waktu bagi Maeva untuk bereaksi, pria itu menjalar bibir kelinci liar di depannya. Tubuh Maeva membeku. Otaknya menjadi kosong untuk beberapa saat. Namun anehnya, dia tidak merasakan jijik seperti yang dia rasakan ketika Liam menciumnya. Bernafas, F. Suara Ryle sepertinya pengingat bagi Maeva. Wanita itu akhirnya bernafas. Ryle akhirnya melepaskan Maeva.
Pria itu menyentuh bibir Meva dengan lembut. Aku sudah membersihkan jejak Liam dari bibirmu dengan milikku. Mulai saat ini, hanya aku yang akan meninggalkan jejak di sini. Jantung Meva berdebar tidak karuan karena kata-kata Ryle. Selain itu, suara Ryle juga terdengar begitu seksi di telinganya. Sial, kenapa pria ini memiliki efek luar biasa seperti ini? Dia mungkin akan mengalami masalah jantung jika hal seperti ini terus berlanjut. Meva mempertahankan ketenangannya. Dia menatap wajah Ryle yang merupakan sebuah mahakarya. Dia memiliki alis yang terukir dengan baik serta rahang yang kokoh. Bagian terbaik dari wajahnya adalah iris abu-abunya yang memikat. Ryle merupakan pria dewasa yang sangat tampan. Dengan wajah dan statusnya, dia bisa mengguncang hati dan jiwa banyak orang. Di ruangan lain, saat ini Liam mengeluh pada ibu dan ayahnya. Dia tidak bisa melepaskan Meva untuk pamannya atau siapapun di dunia ini. Jika kau sangat tidak ingin kehilangan Meva, maka seharusnya kau berhenti berulah. Lara akhirnya memarahi putranya. Bu, bantu aku. Paman tidak boleh menikah dengan Meva. Tidak ada yang bisa ibu lakukan. Pamanmu adalah anak emas kakekmu. Jika ibu berkeras, maka kakekmu pasti akan marah. Lara tidak ingin kehilangan posisinya sebagai bagian dari keluarga Gilotti. Dia adalah anak tidak sah. Sulit baginya untuk bertahan hidup di luar sana jika ayahnya mengusirnya dari keluarga Gilotti. Lupakan Meva. Ibu akan menemukan wanita yang jauh lebih baik daripada Meva. Tidak, aku hanya menginginkan Meva. Lara sakit kepala karena putranya. Dia akhirnya beralih pada suaminya. Sayang, bicaralah pada putramu. Aku benar-benar sakit kepala dibuatnya. Liam, untuk saat ini kau tidak bisa melakukan apapun. Tapi jika kau benar-benar menginginkan Meva, maka bersabarlah untuk beberapa saat. Akan ada jalan untuk memisahkan Meva dengan Ryle. Lara menatap suaminya tidak berdaya. Pria ini selalu memanjakan putra mereka sehingga Liam menjadi seperti ini. Segala sesuatu yang diinginkan olehnya harus dimiliki. Kata-kata ayahnya membuat Liam mau tidak mau harus menerima keadaan saat ini. Baiklah, dia akan bersabar untuk Meva. Meva adalah miliknya. Cepat atau lambat, wanita itu akan kembali padanya. Ryle mengantar Meva kembali ke kediaman keluarga Collins. Pria itu menyetir sendiri untuk Meva. Dia tidak langsung kembali setelah mengantar Meva, melainkan ikut masuk bersama Meva ke dalam kediaman keluarga Collins. Arthur dan Serena segera meninggalkan kamar mereka setelah mendapatkan pemberitahuan dari Hilda, kepala pelayan mereka, bahwa Meva telah kembali dengan Ryle Gilotti. Selamat datang di kediaman keluarga Collins, Tuan Ryle. Arthur menyambut Ryle dengan ramah. Saya datang hanya untuk mengantar Meva. Tuan dan Nyonya, tolong jangan marahi calon istriku. Besok aku akan datang lagi untuk membicarakan tentang pertinggahan pada kalian. Ryle langsung ke inti. Dia jelas bukan orang yang bisa basa-basi. Kami mengerti, Tuan Ryle. Arthur sebenarnya tidak terlalu bahagia dengan intimidasi Ryle. Tapi siapa dia berani melawan pria di depannya ini? Meski pada akhirnya dia akan menjadi mertua Ryle, tapi tetap saja dia yang akan menghormati pria itu karena posisinya yang jauh lebih tinggi di dunia bisnis. Aku akan pergi sekarang. Segeralah istirahat. Ryle beralih pada Meva. Baik, hati-hati di jalan, Ryle. Ryle tersenyum kecil. Dia kemudian berbalik dan pergi tanpa pamit pada orang tua Meva. Sejujurnya, Ryle tidak begitu menghormati orang tua Meva karena mereka menjual putri mereka sendiri untuk sebuah keuntungan. Hal-hal seperti ini sebenarnya tidak begitu aneh bagi orang-orang dari kalangan atas yang kebanyakan memang lebih memikirkan tentang keuntungan. Hanya saja dia tetap tidak menyukai orang-orang seperti ini dan untungnya orang tuanya bukan orang seperti itu. Mereka hanya mengizinkan menikah dengan orang yang dia pilih sendiri. Apa kau benar-benar akan menikah dengan Tuan Ryle? Tanya Arthur setelah Ryle pergi. Iya ayah, itu bagus. Tidak pernah sia-sia membesarkanmu dan memberikanmu yang terbaik. Arthur merasa bahagia, semua kemarahannya lenyap. Keuntungan yang akan dia dapatkan jauh lebih banyak dengan Ryle Gilotti yang menjadi menantunya. Dia akan mengangkat dagunya tinggi-tinggi di depan orang lain karena dia adalah mertua Ryle. Semua orang pasti akan sangat menghormatinya. Ini sudah larut, pergilah istirahat. Arthur berkata lagi setelahnya, dia tidak akan membiarkan putrinya kelelahan. Baik ayah. Meva kemudian melangkah menuju ke kamarnya. Sejak kecil dia memang mendapatkan segala yang terbaik dari orang tuanya. Tapi dia kekurangan perhatian karena ayah dan ibunya lebih mengarahkan perhatian kepada kakaknya yang akan menjadi penerus keluarga. Meski begitu dia tidak pernah membenci orang tuanya karena mereka masih menjadi orang tua baik dengan merawatnya dan tidak pernah menelantarkannya. Sesekali dia akan merasa dicintai tapi tidak sebesar yang didapatkan oleh Lucas. Ayahnya jarang menggunakan kekerasan padanya. Pria itu sangat menghargai penampilannya, tapi pada waktu di mana ayahnya sangat marah dan dia tidak bisa menahan dirinya sehingga memukulnya.
Arthur bersuka cita dengan pencapaian Maeva, sementara Serena, wanita itu mengikuti Maeva sampai ke kamarnya. Maeva yang baru saja mengisyaratkan dirinya di sofa segera melihat ke arah ibunya. "Ya Bu, jangan buat masalah lagi kali ini. Lain kali, jika Tuan Rael tidak menerimamu dan malah menyerang keluarga kita, maka kita semua akan hancur." "Aku mengerti Bu." Maeva hanya bisa menjawab seperti itu. "Jadilah istri yang baik untuk Tuan Rael. Apapun yang terjadi, pertahankan pernikahanmu dengannya." Serena menasihati putrinya. "Bu, apakah ibu tidak pernah mengkhawatirkanku?" Maeva hanya ingin tahu tentang itu. "Tidak ada yang perlu ibu khawatirkan tentangmu. Sebelum kau menjalani posisimu hari ini, ibu telah melewatinya lebih dulu. Kau pasti bisa menjalani kehidupan pernikahanmu dengan baik. Ingat ini baik-baik, Jika suamimu berselingkuh, maka itu adalah ketidakmampuanmu." Maeva telah mendengar hal ini berkali-kali dari ibunya ketika dia mengeluh tentang Liam. Dia tahu bahwa ibunya juga mengalami hal yang sama dengannya, juga menjalani hidup yang sama dengannya. Tapi tetap saja dia berharap bahwa ibunya memiliki sedikit pemikiran bahwa putrinya setidaknya tidak harus menjalani kehidupan yang sama dengannya. Namun kenyataannya ibunya tidak memiliki pemikiran seperti itu. Dia ditekan harus mengikuti jalan yang telah dilalui oleh ibunya. Maeva tidak menerima takdirnya, tapi dia bersumpah bahwa dia tidak akan melakukan hal yang sama terhadap putrinya. Takdir terus-menerus seperti ini akan terhenti di dirinya. And I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.